Oke, baik. Kembali lagi di tutorial Kode Igniter di bagian 4. Kali ini kita akan bekerja dengan model. Apa itu model dari Kode Igniter ya? Jadi model ini adalah bisa dibilang file ya, file dari Kode Igniter yang tugasnya mengambil data dari database gitu ya. Nah, sebelum kita akan bikin modelnya, pertama kita akan lakukan konfigurasi dulu. Kita kembali ke folder config, kemudian kita buka folder database. Nah, kita isi dulu, kita mau manggil database apa nih, apa nama databasenya. Untuk username, kalau punya saya masih bawaannya ya, bawaan dari si exam ya, namanya root. Passwordnya kosong, nggak pakai password. Dan untuk databasenya, nama databasenya itu ini ya, nama DB-nya itu adalah CRUD, CRUD ya. Nama databasenya itu adalah CRUD, ditulis di sini. Udah gini dong, kemudian disimpan. Kemudian kita balik lagi ke controller. Jadi kita akan ngambil data dari database, kemudian kita akan tampilkan di halaman ini data siswa. Nanti muncul di sini gitu ya. Nah, cara nyimpan skripnya itu ya udah pasti di controllernya ya. Lihat di URL, berarti di controller home. Di controller home di function data siswa gitu ya. Berarti home, kemudian function data siswa, berarti di sini gitu. Nah, untuk memanggil data dari database, kita bikin dulu file modelnya ya. Kita ke folder model. Nah, ini masih kosong, belum ada model yang kita buat. Nah, di sini kita bikin file baru. Namanya itu go data misalnya, godata.php. Kemudian kita isi dengan kita copy paste saja dari controller. Nah, CI controllernya kita rubah menjadi CI model ini. Jangan lupa kurung tutup. Kita enter dulu. Nama kelasnya kita samain seperti nama filenya itu kan godata ya, berarti nama kelasnya juga harus godata. Nah, kemudian kita bikin function baru. Function misalkan data CRUD misalnya, namanya itu adalah data CRUD, atau udah data CRUD aja ya, kayak gini. Nah, kemudian kita panggil database-nya ya, this db query. Nah, kutip 2. Nah, kemudian kita di sini this db query. Nah, kemudian di sini kita tulis scriptnya ya, script dari query-nya. Kan kalau manggil database itu kan bahasanya itu kan query ya. Nah, di sini kita tulis query-nya itu kayak gimana. Nah, kita pengen manggil data dari database CRUD. Nama tabelnya itu adalah, di sini ada 2 tabel. Pertama data siswa, totalnya 200 baris ya, atau TB user, dia cuma 1 baris doang. Kita panggil yang TB siswa aja ya, TB siswa ya. Nah, untuk memanggil semua data ini, nah kita lihat query-nya, lihat select bintang from TB siswa. Nah, ini kita copy
copy, kemudian kita paste di sini. Select bintang from TB siswa. Kemudian return $Q result array ini. Nah, kemudian kita simpan. Kita akan panggil si model tadi ke controller ya, ke controller data siswa. Tapi sebelum itu teman-teman pergi ke folder config, kemudian autoload, kemudian teman-teman isi. Nah, di sini ada librariesnya diisi dengan database, kemudian paling bawah autoload model. Nah, modelnya ini harus diisi dengan nama model yang tadi kita buat. Ini kan ya, go data gini. Nah, udah. Kemudian balik lagi ke, jangan lupa disimpan ya. Kemudian balik lagi ke controller home di function data siswa. Nah, baru kita panggil si model tadi yang kita buat. This, langsung aja nama modelnya ya, go data. Kemudian baru nama function di dalam modelnya. Nama functionnya itu kan data CRUD ya, data CRUD. Udah gini, titik koma. Kemudian datanya ini nanti kita masukkan ke variabel namanya $Q ya, misalnya $Q. Nah, sebelum kita nanti tampilkan di halaman di sini, kita coba tes dulu ya, kita berhasil apa enggak gitu manggil datanya. Kita coba print r, kemudian $Q. Nah, print r ini digunain untuk melihat isi dari array ya, data array. Kan ini $Q ini kan udah menjadi data array ya. Kita coba lihat isinya, jangan lupa disimpan, kemudian kita reload. Nah, lihat, ini isinya banyak banget ya. Ini data yang diambil dari database, karena memang kan kita data CRUD itu kan manggil select bintang from TB siswa. Jadi manggil dari tabel TB siswa. Sedangkan TB siswa itu ada 200 baris ya. Itu kenapa di sininya tampilannya juga banyak. Nah, setelah berhasil ngambil data, kemudian kita akan kirimkan ke Pius ya, ke Pius data siswa. Nah, caranya langsung aja di sini disimpan. Kalau enggak gini, nah, kita bikin array baru, data array baru. Nah, misalkan siswa ya, namanya siswa, isinya itu adalah $Q. Isinya itu adalah yang ini ya, si Q ini nih. Nah, kita masukkan di sini, koma $data, koma $data. Ini jadi kita akan kirimkan datanya ke halaman Piusnya ya. Kita akan coba lihat nanti berhasil apa enggak. Sebentar, kita ke halaman data siswa yang HTML-nya. Kemudian kita cek ya, udah berhasil terkirim apa belum. Sebentar.
Kita coba cek. Kita bikin tag PHP. Kita coba print R lagi ya. Print R. Kita pastikan beneran nggak datanya udah terkirim ke sini. Tapi tadi nama variabelnya itu adalah ini ya, siswa ya. Jadi bukan data, tapi siswa ya. Pemanggilannya. Print R $siswa. Kita coba. Nah, lihat, udah ada datanya. Udah muncul ya. Oh, banyak banget. Ini udah muncul. Nah, kita akan simpan. Kita akan tampilkan di sini. Ini kan kotak putihnya kan banyak ini ya. Di salah satu aja ya. Kita akan coba simpan di sini. Ini kita matiin dulu. Ini cuma buat ngecek doang ya yang print R ini. Oke, sebentar kita coba baca RG6. Oke. Ini kita hapus. Kalau kita matiin aja sebentar. Nah, cuma ada satu doang ya. Ini kita lebarin jadi 12. Oh, lebar ya. Kita akan edit, rubah dulu datanya. Dollar ini ya. Border. Oke, di sini aja ya. Ini kita hapus. Kita akan coba bikin tabel baru di sini. Ini tabel. Oke, kita bikin tabel dari HTML. Table. Misalkan nama sama nomor induk aja ya, yang gampang dulu. Misalkan kita bikin 3 baris aja. Nomor induk, kemudian nama. Coba reload dulu. Nah, ini cuman belum ada garisnya ya. Kita akan panggil ke supaya mengisi tabel ya. Kita gunakan fungsi looping ya. Fungsi looping kita menggunakan for each. For each ini biasanya looping yang digunakan untuk menangani array ya, data array. Nama variabelnya itu tadi siswa ya, $siswa. S apa? Misalkan $S misalnya. $S doang. Nah, kemudian kita simpan di atas tr buka ya. Tr buka. Nah, untuk penutupnya, penutup dari for each ini kan tag buka ya. Nah, untuk penutupnya n for each seperti ini. And for each ininya titik koma gini ya. Kemudian kita di sini echo. Oh ya, tag PHP dulu, tag PHP echo
$S, nama kolomnya apa? Nomor induk ya. Kita lihat di database, nama kolom nomor induk itu adalah nomor underscore induk ya. Berarti $S, nah kurawal 2, kemudian kutip nama kolom di database apa tadi, nomor induk. Kita simpan, jajal reload. Nah, sudah mulai muncul ya. Muncul ke database ini karena banyak banget ya, 210, jadi makanya panjang nih ke bawah. Kemudian nama ini kita copy aja. Kita hapus, paste di sini. Nama itu apa di kolom database? Nama lengkap ya, nama underscore lengkap. Ini kita hapus, nama underscore lengkap. Itu. Reload. Nah, muncul banyak banget. Sekarang kolom nomor itu ini juga bisa sih. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat penomoran otomatis. $no plus. Kita coba lagi ya. Reload. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ujungnya ada di baris berapa nih. 215. Ini juga 215. Berarti sama ya. Berarti kita ini udah berhasil manggil data ke halaman Pius ya. Data dari database ke halaman Pius. Seperti ini. Paling kesannya kita tinggal ngerapihin aja ya. Tinggal ngerapihin tampilannya. Garisnya cuman kayaknya jelek ya. Seperti ini. Nah, jadi untuk pengenalan model, untuk basic pengambilan data dan database, menurut saya ini udah cukup ya. Kesananya paling teman-teman tinggal ngembangin dari ngedit tampilan ya, ngedit tampilan dari template yang kita buat, karena ini masih belum nyambung ya. Ada beberapa gambar yang belum nyambung, tapi kan kemarin udah tahu kan caranya kayak gimana. Jadi kalau teman-teman bisa ngerubah dari template biasa ya, dari template HTML menjadi format PHP, ini kan kita ngerubah dari format HTML biasa menjadi format PHP kan ya. Nah, ini teman-teman udah bisa ngejual ya. Ini udah bisa nerima project lah gitu. Udah bisa nerima project. Tapi untuk pembuatan website yang statik ya. Website statik. Jadi maksudnya website statik itu nggak ada perubahan lagi gitu ya. Jadi kita bikin udah nggak dirubah-rubah lagi gitu dari datanya ataupun modelnya gitu. Itu udah bisa dijual lagi lah ya. Tapi kalau misalkan website dinamis, jadi kalau website dinamis itu kan nanti ada halaman admin di mana bisa ngerubah gambar, masukin artikel baru gitu ya. Nah, itu baru memang skill yang dibutuhkan itu harus sampai ke tahap CRUD ya. CRUD. Jadi CRUD itu kan create, read, update, delete ya. Jadi bisa nyimpan ke database, nampilin data dari database, ngedit data dari database gitu ya. Makanya untuk ke depan, untuk tutorial berikutnya, saya akan buat nanti tutorial CRUD ya. CRUD dengan menggunakan kode Igniter. Seperti itu. Jangan lupa ini dicoba ya, karena bahasa pemrograman itu gak bisa cukup didengerin aja gitu ya, disimak doang, tapi teman-teman harus praktekkan sendiri.
Jangan lupa baca-baca referensi ya, baca-baca lagi referensinya tentang HTML, tentang CSS, tentang JavaScript, PHP dan juga query. Karena ya kita nggak harus hafal gitu ya, kita nggak harus hafal, tapi seenggaknya pernah baca lah. Jadi nanti kalau sekarang kan zaman internet ya, zaman Google, jadi kalau misal kita ada kendala tinggal searching aja di Google gitu. Cuman kan meskipun ada internet, ada Google, tapi kalau misalkan kita nggak tahu keywordnya atau kata kunci yang harus kita ketik di Google, ya percuma juga gitu. Tapi dengan teman-teman membaca gitu ya, banyak membaca ya, membaca referensi dari HTML atau CSS atau PHP-nya atau code igniter-nya atau query-nya gitu. Nanti pemahamannya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi meskipun teman-teman lupa nanti pada saat ngetik di Google, teman-teman tahu gitu apa yang harus diketik gitu ya, keywordnya apa gitu. Oke, untuk sekarang untuk tutorial ini cukup sekian dulu, nanti kita lanjutin lagi ya. Tetap semangat. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini sampai tahap 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.